Bersyukur sekali kita bisa berkumpul kembali dalam acara bedah buku yang kita rutin adakan 2 kali seminggu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah berkenan hadir di siang yang cerah ini. Ya semoga nggak ngantuk ya siang-siang ikutan bedah buku dan semoga tambah semangat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita akan launching 2 buku sekaligus. 2 buku anak yang akan kita launching hari ini adalah buku antologi anak, Aku Sayang Adikku, dan buku antologi anak, Aku Sayang Kakakku. Saya izin share screen sebentar ya. Maka slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Ya. Oke, 2 buku anak yang akan kita bedah hari ini adalah Aku Sayang Adikku dan Aku Sayang Kakakku. Mari kita mulai bedah bukunya. Nah, buku Aku Sayang Adikku ini setebal 50-an halaman ditulis oleh 10 penulis anak. Bisa kita lihat di sini ada Aisyah, ada Arya Satya Aska Putra, ada Bayu Anugrah Suryo, ada Friska Hovifa, ada Halil Zaki, ada Tiara Alfariski Sobirin, ada Nabik Abdul Hafid, ada Nadine Ivega, dan ada Zanjabila Khadijah. Masya Allah. Adakah bunda-bunda di sini yang anaknya ikut menulis di buku ini? Ada ya. Tadi ada Bunda Eni katanya anaknya ikut menulis juga. Dan buku ini cukup ditulis oleh anak-anak yang sangat luar biasa ya, karena mereka telah berani untuk menuliskan pikiran dan ceritanya dalam buku-buku ini. Nah, saya bacakan kata pengantarnya ya. Adik adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk menemani kita dalam hidup ini. Mempunyai adik berarti kita telah dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi kakak yang menyayangi dan menjaganya. Beruntung sekali dengan mempunyai seorang adik, karena bersamanya kita bisa saling menjaga, saling menyayangi, saling melindungi, dan bermain serta belajar bersama. 10 kisah tentang adik dalam buku ini sangat menarik dan menyenangkan untuk dibaca karena berisi berbagai pengalaman saling menyayangi dan keseruan dengan adik. Selamat membaca. Nah, seperti kita pahami bahwa ketika seorang anak menjadi seorang kakak, maka ini adalah fase pendewasaan bagi dirinya. Nah, terkadang dia akan kebingungan untuk menempatkan diri sebagai kakak, tetapi dengan dia menuliskan ceritanya dalam sebuah buku, maka insya Allah itu akan menjadi pemahaman tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi anak-anak yang lain. Saya mau membacakan satu kisah dari buku ini yang ditulis oleh kebetulan putri sulung saya sendiri, yaitu Nadine Islamia Vega. Saya bacakan ya. Adikku bintang kesayanganku. Nama saya Nadine Islamia Vega. Saya anak sulung dari 3 bersaudara. Teman tahu tidak? Saya sangat sayang dengan kedua adik kembar saya. Adik kembar saya laki-laki dan perempuan. Namanya Rehan dan Sabrina. Saya sangat menyayangi adik kembar saya.
Adik-adik saya juga menyayangi saya. Kami selalu bermain, tertawa, dan bercanda bersama. Kadang-kadang saja sih saya dan adik-adik saya berantem rebutan mainan atau makanan. Namun gak lama kami langsung baikan lagi. Kalau rebutan gitu, kata mama, yang mengalah akan dapat pahala. Dan yang tidak mau mengalah hanya dapat mainan atau makanan yang direbutkan saja. Jadi saya suka mengalah dengan adik-adik saya supaya saya dapat pahalanya. Saya paling senang bermain dengan adik saya yang bernama Sabrina, karena sama-sama perempuan, jadi mainnya nyambung. Saya suka bingung kalau main dengan Rehan, soalnya dia senangnya main dinosaurus dan Superman. Saya bingung mainnya bagaimana. Namun kalau dia mengajak main catur atau petak umpet, saya suka. Kalau dengan Sabrina, saya bisa main masak-masakan dan boneka-bonekaan. Seru sekali. Oh iya, paling seru kalau kami main bertiga. Menggambar, mewarnai, membuat pesawat, juga hewan-hewan dari kertas origami. Dan lainnya. Membuat kami kompak dan lupa waktu. Sampai mama dan papa harus mengingatkan sudah waktunya makan, mandi, atau tidur. Baru deh kami berhenti bermain. Kadang-kadang saking asiknya main, kami tidak mendengarkan papa dan mama. Saya paling sedih kalau adik-adik saya sakit. Saya jadi kesepian dan tidak punya teman bermain. Saya juga kasihan kalau melihat mereka badannya demam atau batuk pilek. Karena itu saya harus tetap sehat supaya bisa ikut menjaga adik-adik saya. Kalau mereka sudah sehat kembali dan bisa tersenyum lagi, hati saya lega dan senang sekali. Kalau pulang dari sekolah atau dari pasar, ikut mama, saya senang membawakan mereka oleh-oleh mainan, sempol atau cilok. Kami bertiga memakan sempol dan ciloknya bersama-sama. Mama dan papa juga selalu menyediakan cemilan, es krim, dan susu kotak di rumah. Jadi kami biasa ngemil bersama-sama setiap harinya. Adik-adik saya adalah bintang kesayangan saya. Saya akan menyayangi mereka selamanya. Gimana dengan teman-teman? Kalian punya adik juga? Sayangi adik-adik kalian ya. Jangan berantem lama-lama. Nanti kalian akan bersama mereka selamanya. Jadi harus kompak terus ya. Ditulis oleh Nadik Islamia Vega, saat ini usianya 8 tahun dan duduk di kelas 3 SD. Saya lahir di Depok dan sekarang tinggal di Jember bersama papa, mama, dan adik kembar saya. Saya anak pertama dari Papa Ega dan Mama Dioktivita. Adik kembar saya laki-laki dan perempuan bernama Rehan dan Sabrina. Saya senang menggambar, membaca, menulis, dan menari. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa seorang anak ketika dia punya seorang adik juga ada beberapa konflik yang mungkin ada dalam hatinya atau pikirannya. Dan dengan dia menulis di buku ini, maka dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek dalam dirinya dan kemudian dia bisa memaknainya. Wah, saya sebagai seorang kakak harus seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk buku yang kedua yang akan kita bedah adalah buku antologi anak Aku Sayang Kakakku. Nah, ini dia covernya. Buku ini setebal 22 halaman ditulis oleh 5 penulis anak. Ada nggak dari Bunda yang hadir di Zoom kali ini, anaknya ikut menulis di buku ini? Boleh sambil ketik saya di kolom chat, sambil sebutin nama anaknya. Adakah? Belum ya? Belum ada yang hadir ya bundanya ternyata. Oke, kita langsung bacain ya. Ada buku Aku Sayang Adikku. Adik adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menemani kita dalam hidup ini.
Mempunyai adik berarti kita telah dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi kakak yang menyayangi dan menjaganya. Beruntung sekali dengan mempunyai seorang adik, karena bersamanya kita bisa saling menjaga, saling menyayangi, saling melindungi, dan bermain serta belajar bersama. Untuk buku bedah untuk Aku Sayang Kakakku. Kakak merupakan saudara yang lebih tua dari kita. Kakak kandung adalah anak dari ayah dan ibu kita. Kakak dilahirkan sebelum kita lahir ke dunia. Ada kakak laki-laki atau kakak perempuan. Keberadaan kakak terkadang membuat kita jengkel. Kakak sering usil dan jahil. Terkadang bisa membuat adiknya menangis gara-gara kelakuannya. Namun, di sisi lain, kakak juga sangat baik. Kakak selalu menjaga adik kemanapun pergi. Kakak pun yang membela ketika adik dijahilin teman yang lain. Kakak selalu mengajak bermain bersama dan membantu adik ketika mendapatkan kesulitan dalam belajar. Bahkan tak jarang adik yang salah. Kakaklah yang dimarahin bunda. Nah, punya kakak itu seru dan menyenangkan. Ketika kakak tidak di rumah, adik pasti kesepian. Bersyukurlah yang saat ini mempunyai kakak, baik kakak laki-laki atau perempuan. Meskipun terkadang jahil sama adik, tetapi percayalah kakak menyayangi adik, seperti ayah dan bunda yang menyayangi anak-anaknya. Kita senantiasa berdoa supaya persaudaraan antara kita dan kakak selalu akur. Persaudaraan kita selalu terjaga baik di dunia dan di akhirat. Menjadi seorang adik juga merupakan fase pendewasaan bagi seorang anak yang mempunyai kakak. Karena itu kita sebagai orang tua harus senantiasa mengedukasi anak-anak bagaimana agar mereka selalu kompak antara kakak dan adik, dan bagaimana mereka menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi antara adik dan kakak. Nah, di buku Aku Sayang Kakakku ini ada 5 penulis ya. Ada Andika Sentani, ada Arya Satya Aska, ada Intan Novaini, ada Lutfia, dan ada Permata Cantika. Saya mau langsung bacain salah satu kisah yang ada di buku ini. Saya mau bacain tulisan dari Arya Satya Aska P. Nah, judulnya Kakakku yang Galak. Saya mempunyai seorang kakak bernama Lovhana. Kakak saya saat ini kelas 12 SMA, jurusan MIPA. Kak Hana adalah kakak yang galak. Dia suka marah-marah. Apalagi kalau barang-barangnya saya pinjam tanpa izin. Namun ibu bercerita, sejak kecil saya suka mengikutinya kemana-mana. Apapun yang Kak Hana lakukan dan katakan, saya mencontohnya. Sampai saudara-saudara berkata, saya adalah beo kakak. Walaupun galak, kakak mau membantu saya mengerjakan tugas-tugas sekolah. Saat pandemi dan harus belajar secara daring, Kak Hana banyak membantu saya mengerjakan tugas, terutama tugas yang harus dikirim dalam bentuk video. Saat kakak pergi atau saya pergi, kami selalu ingat untuk saling membawakan oleh-oleh ataupun sekedar jajanan. Hai kakak galak, saya sayang padamu. Ditulis oleh Arya Satya Aska Putra P, anak kedua dari 3 bersaudara. Bersekolah di MTS PKP Jakarta Islamic School kelas 8. Hobinya merakit Lego, membuat senapan dan tang mainan, membuat desain aneka robot dan mewujudkannya. Wah, seru sekali ya ketika kita mendengarkan kisah anak dengan kepolosan mereka bercerita dan kita jadi, wah iya ya, seorang adik pun teramat sangat menyayangi kakaknya. Dan walaupun kita kadang menghadapi anak-anak kita yang mungkin ngambek sama kakaknya, tetapi kita paham bahwa di dalam hatinya sebenarnya dia menyayangi kakaknya. Nah, terkadang kalau kita menasihati anak-anak kita, mereka
akan kesulitan menerimanya karena mungkin beranggapan kalau kita pilih kasih atau sebagainya. Nah, dengan kita menghadiahkan buku ini kepada anak-anak kita, secara tidak langsung kita menasihati mereka. Lewat cerita, mereka jadi lebih paham. Oh, ternyata kepada kakak harus bersikap seperti apa, dan kepada seorang adik tuh harusnya bagaimana, dan bagaimana mereka mengungkapkan perasaan mereka. Kadang-kadang mereka nggak paham gitu, jadi keluarnya ngambek atau malah berantem, tapi dengan mereka membaca buku ini jadi wah ternyata aku juga bisa menyayangi kakakku, caranya aku nggak berantem terus sama dia, misalnya seperti itu ya. Terus sekali ya, jadi buku ini bisa banget menjadi sarana buat kita agar anak-anak kita selalu akur dan kompak sesama saudara. Nah, alhamdulillah kedua buku ini kita launching hari ini dengan promo spesial launching untuk buku Aku Sayang Kakakku, bisa didapatkan dengan harga 20.000 per piece dengan minimal pembelian 2 buku, dan setelah harga promo ini maka akan berlaku harga normalnya 25.000 per buku. Dan teman-teman bisa menjual kembali dengan harga konsumen 45.000. Jadi sangat menguntungkan kalau misalnya teman-teman belanja bukunya atau stok bukunya di promo launching hari ini ya, sampai tanggal 11 Desember. Untuk buku Aku Sayang Adikku pun ada harga launching juga ya. Harga promonya hanya 26.000 per piece untuk minimal pembelian 2 buku. Sedangkan setelah tanggal 11 maka akan kembali ke harga normalnya 32.000 untuk minimal pembelian 2 buku. Dan ini harga konsumennya 56.000 ya, jadi sangat bisa untuk teman-teman jual lagi, dan profitnya juga sangat lumayan. Apalagi kalau misalnya ada yang borong, ada yang mau buat bagi-bagi keponakannya, nah, itu bakalan sangat menguntungkan. Silakan teman-teman bisa langsung ke link Tokopedia yang saya share di kolom chat untuk mengamankan buku ini mumpung lagi harga promo ya. Lumayan banget, bisa irit ya kalau kita manfaatin harga promo tanggal 9 sampai 11 Desember ini. Nah, kalau teman-teman membeli buku ini juga bisa digunakan untuk mendaftar kelas menulis bareng anak ya. Jadi kelasnya memang diikuti oleh anak-anak, dan nanti bukunya akan dibukukan serta diterbitkan seperti kedua buku ini. Jadi cukup dengan beli 1 buku, teman-teman bisa mendaftarkan anaknya 1 seat di kelas menulis anak yang akan kita mulai setelah anak-anak selesai ujian akhir semester ini ya, teman-teman. Jadi dimanfaatkan banget. Boleh Mbak Eni. Ini Mbak Eni katanya mau pesan 10 piece. Wah, bisa langsung dapat 10 seat tuh kalau pesan 10 buku ya. Bisa langsung ke link Tokopedia-nya Mbak Eni. Yang Aku Sayang Kakakku itu bukunya sekitar 22 halaman ya. Plus ada daftar isi dan lain-lain. Oke, mungkin ada lagi yang mau teman-teman tanyakan. Boleh sambil buka audio, kita sambil berinteraksi ya biar rame. Barangkali Mbak Sarah atau Mbak Laila tuh ada yang mau ditanyakan. Yang mau bahas anak-anak. Boleh juga, kalaupun nggak bahas tentang bukunya, boleh sambil curcol mungkin kalau misalnya ada permasalahan tentang anak di rumah atau bagaimana mau sharing misalnya, silakan Mbak Lailatul, Mbak Sarah, Mbak Eni. Iya, aku mau nanya dikit boleh ya? Boleh, silakan. Ini jadi kalau aku pesan 10 itu kan rencananya mau buat ngajak ponakan nulis gitu. Ya.
Kalau nanti, jadi kan kata Mbak Dia tadi dapat 10 slot ya, kalau untuk Ya, ikut betul. kelasnya. Ya, Bisa itu dipakai untuk ponakan ya. Jadi aku kan bisa banget. Ya, kasih apa mereka buku contoh dulu untuk memancing mereka gitu biar mereka ikut kelas nanti. ya, benar banget. Memang kami adakan sistem yang seperti ini sehingga anak-anak yang mendaftar kelas menulis itu udah tahu gambarannya nanti buku mereka terbitnya akan seperti apa bentuknya. Seperti itu Mbak Eni. Boleh nanti chat saya kalau sudah order, nanti saya add ke grupnya ya. Oke. Jadi walaupun mereka belinya secara kan pengirimannya ke aku semua gitu. Iya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti tinggal report aja paling ke saya, Mbak ini nama-namanya ini saya sudah beli 10 buku dan untuk daftarin anak dan nama-namanya ini. Oh iya, siap. Nomor WA yang mau di-add bisa langsung di-share ke saya Mbak ini. Oh ya, oke. Oke, makasih Mbak Dia. Nanti saya wapri ya untuk linknya. Iya. Ini cukup jelas ya Mbak Eni. Silakan kalau masih ada lagi yang mau teman-teman tanyain seputar buku atau penulisan anak mungkin. Sedikit saya jelasin ya, untuk kelas menulis anak kita akan tetap pakai sistem yang season 1 kemarin. Jadi nggak sama dengan pentas menulis bareng untuk dewasa. Anak-anak akan diberi kesempatan, deadline mungkin sekitar maksimal 2 minggu ya, untuk menyelesaikan dan mengumpulkan naskahnya. Nanti biasanya para editor atau PJ kelasnya akan mengingatkan, biasanya sih saya ya yang akan wapri satu-satu sudah submit naskah atau belum gitu. Nah, nanti setelah disubmit, maka naskahnya akan diedit, kemudian di layout, covernya segala macam disiapin, baru nanti kita akan cetak seperti itu. Silakan barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Mbak Sarah, Mbak Lelato mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ya Mbak Sarah. Mbak Sarah kayaknya barusan mau buka audio ya. Udah cukup Kak Di, mau ngabarin ke temen mesti mau ikutan. Ya, boleh Mbak. Jadi bisa nggak harus anaknya sendiri ya. Jadi bisa anak teman, keponakan, atau mau ngajakin yang lain juga bisa. Jadi di sini teman-teman juga berpeluang selain menjualin bukunya juga menjual kelasnya. Oh iya, makasih Kak Di. Oke, sudah cukup jelas ya. Kayaknya ini pada mau foto bareng kan nih? Saya dari tadi saya sendirian nih yang masih buka kamera. Boleh. Silakan. Oh ya, nanti untuk promo 12-12 nanti kita adain promo untuk tiap beli 2 buku akan dapat hadiah random ya. Kalau mau harga sekarang kita akan dapat harga promo launching. Jadi silakan teman-teman bisa mulai gaskan penjualan bukunya dari sekarang, yang jualan bukunya atau mau yang beli bukunya bisa manfaatin promo hari ini. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya segitu ya. Kalau promo yang 12-12 berapa Mbak harganya? Normal harga penulis. Iya, cuman dapat hadiah random. Jadi tergantung stok yang ada nanti hadiahnya. Ya, siap. Silakan sama-sama nguntungin. Kalau beli sekarang kita dapat harga diskon, kalau yang 12-12 kita dapat hadiah. Segitu dulu ya, cukup ya untuk siang ini. Nanti kita akan bedah buku lagi hari Senin. Nanti saya geser waktunya ke jam 4 ya. Karena kebanyakan kalau pagi-pagi pada nggak bisa, nggak sempet. Nah,
Saya geser waktunya ke jam 4, mudah-mudahan semakin banyak yang mau ikutan nanti. Oke, sekian dulu, terima kasih atas teman-teman semua yang telah berkenan hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut di grup ya.